Halo semuanya, ternyata Yamaha Indonesia meluncurkan tak hanya Yamaha X-Max tapi juga Yamaha Frigo terbaru. So, apa aja yang berubah dari Yamaha Frigo terbaru? Ini dia reviewnya. Dari segi desain tentu kita lihat itu dia berubah total banget. Nah, kalau si Frigo yang terdahulu itu serba bulat kelihatannya, sekarang dia lebih dinamis dan lebih sporty. Tapi kita mau bahas soal desain bagian depannya dulu nih. Yang paling mencolok di bagian depan tentu ada di perlampuannya yang sekarang ada signature alis biru nih. Kayak si Lexi S. Mirip banget sama Lexi. Cuma bentuk lampunya ini itu tuh ngikutin selera pasar Indonesia yang kalau kalian komen ini mirip Vario, ini mirip Beat baru, ini mirip kayak Aerox, ya karena emang Yamaha Indonesia tuh ingin mengikuti selera pasar Indonesia, makanya dibentuk lampunya kayak begini. Jadi nggak bulat-bulat kayak Frigo yang sebelumnya. So, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Terlebih, lampu sennya juga menyatu dengan lampu utama. Nggak lagi di bagian sayap sini nih. Cuman ya, yang mau gue kasih tahu di sini adalah kalau kalian lihat bagian sininya aja nih, bagian sininya aja ya. Ini tuh mengingatkan gua akan bentuk Aerox sebenarnya. Terlebih dengan warna Prestige Silver seperti ini. Jujur ya, kalau misalkan ngeliat bagian sininya aja tuh Aerox banget. Bener. Walaupun sayang, lampu utama LED cuma ada di bagian depan aja. Sementara lampu sen, lampu stop lamp itu masih bohlam di Frigo 125 terbaru ini. Nah, dilihat dari bagian samping, Frigo 125 terbaru ini tuh kelihatan kayak udah fitness. Karena Frigo sebelumnya badannya tuh lebih rounded, lebih chubby. Tapi yang sekarang garis-garis tegas tuh meliputi body-body di bagian samping. Terlebih yang tadi sebelumnya gue sebutkan, bagian sini kan udah mirip Aerox nih kan. Nah, di bagian sini garis-garis tegas mulai diaplikasikan ke Frigo 125 dengan sangat baik. Jadi kelihatan lebih proporsional bodinya, lebih bagus, lebih dinamis. Oh iya, perbedaannya, kalau Frigo S ini dia emblem timbul, tapi kalau yang Frigo biasa, itu dia masih ditempelin stiker-stiker. Terus juga ya, kalau misalkan kalian melihat dari bagian depan sampai tengah, itu tuh ya masih membawa aura Frigo ya yang lama. Tapi kalau misalkan kalian lihat bagian tengah sampai ke buntutnya, kerasa nggak sih kalian kalau ada aura-aura Yamaha Lexi di bagian sini nih? Kalau misalkan kalian merasa kurang aura Lexinya, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, kalau ngeliat dari belakang, apalagi kalau dari jauh ya, lampu belakang itu siluetnya kayak Lexi banget. Dia masih lebar sebenarnya, tapi dengan bentuk yang lebih lancip dibandingkan dengan Frigo terdahulu. Kalau Frigo terdahulu kan kayak apa ya, mulus aja gitu kan. Orang-orang tuh pada nggak suka. Kesannya jadi lebar banget, gede banget kayak motor-motor Cina jujur. Makanya di sini tuh si Yamaha Frigo 125 mengaplikasikan garis tegas bahkan hingga ke lampu belakangnya. Nah, spatbor belakang ini gede, jadi nggak akan nyiprat ke pengendara belakangnya. So, pengendara belakang friendly. Nah, untuk kaki si Frigo terbaru, dia masih membawa karakter khas Frigo yang sebelumnya. Masih menggunakan ring 12 dengan profil ban depan 100/90 dan profil ban belakang 110/90 yang juga ring 12. Sayangnya, desain velg tuh Yamaha sih ya, aduh, masih konsisten dari dulu. Tetap sama Frigo sebelumnya. Ini juga kan dipakai sama Fazio kan. Spionnya pun juga masih konsisten. Suspensi pun masih teleskopik di bagian depan, belakang masih single shock. Cuma sayangnya di Frigo terbaru ini sudah tidak tersedia fitur ABS, baik Frigo S maupun Frigo yang standar. Ya jujur menurut kami sebenarnya untuk motor kecil ini ABS terasa kurang diperlukan. Tapi ya untuk safety sih harusnya ada ya, karena jalanan Indonesia terutama musim hujan seperti ini tentu licin. Apalagi kalau kita mengerem di bagian roda depan. Mesinnya pun juga masih sama dengan Frigo yang lama. 125 cc Blue Core jadi square. Nah, tenaga yang dikeluarkan itu 7 kW atau 9,5 PS dan torsinya juga 9,5 Nm dengan kompresi bensin 1:9,5. Oke, sekarang kita coba segitiga ergonominya ya. Ini kita naikin dulu. Nah, terus kita turunin ya, coba. Oke. Jadi dengan postur gue yang 165 cm,
tinggi joknya 780 mm tuh walaupun tidak menapak dengan sempurna, tapi joknya yang mengerucut membuat gue yakin kalau misalkan dengan postur gue segini pun dia masih bisa napak dengan baik. Nah, joknya lebar dengan dek kaki yang sayangnya kurang luas sebenarnya. Dia nggak bisa gerak mainnya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin ini bisa solusinya mungkin ini bisa dikurusin lagi nih. Biar jarak mainnya tuh lebih fleksibel kakinya. Oke, sementara untuk stang posisinya lebar dan dekat ke badan, jadi bener-bener nyaman. Punggung lurus, nah, jadi bisa rileks. Kekurangan bener-bener cuma ada di bagian dek kakinya aja. Oh ya, gue juga merasakan nih kalau joknya kayak nggak kayak Yamaha ya. Dia sebenarnya busanya berasa tebel, tapi nggak empuk, nggak ambles gitu loh. Ini nggak tahu apakah dibawa jalan jauh bakal nyaman atau enggak. Ya mungkin nyaman sih karena bokongnya tersupport dengan baik sama lekukan jok yang ada di bagian sini nih. Tapi overall ergonomi posisi berkendaranya benar-benar bagus. Enak untuk city riding. Nah, ini bentuk Frigo 125 jika dinaikkan oleh 2 penumpang. Sekarang ada Vario 125 di belakang. Ya ampun, ngeri banget tuh. Nah, bisa kalian lihat bagian belakangnya nggak terlalu ambles ternyata. Jadi shock belakangnya, single shocknya itu support dengan baik bagian belakang dari Frigo. Nah, keuntungan dari Frigo 125 adalah karena kursinya lebar, jadi dia bahkan muat 2 penumpang dengan lega nih. Ya kan? Masih lega kan ya? Tuh. Masih aman. Oh, masih lega. Jadi ojolable banget. Approve. Di Frigo 125 terbaru ini ada tombol apa aja sih yang disediakan sama Yamaha di instrumen panelnya nih. Yang depan, pertama di bagian kiri dia ada lampu jarak dekat dan jarak jauh, tapi nggak ada passing beam tentunya. Terus ada sen dan ada klakson. Nah, sebelah kanannya ada hazard, mogeable, sama ada starter, tombol starter. Perbedaannya dari Frigo standar dan Frigo S ada di bagian atas tombol hazard nih. Jadi kalau yang Frigo standar dia tidak ada tombol start stop system, sementara yang Frigo S dia ada tombol start stop system. Berlanjut ke bagian bawahnya, Frigo 125 di varian manapun sudah tersedia power socket 12 volt. Yang sayangnya ya belum USB ya. Yamaha kebiasaan deh. Tapi kalau kalian mengecas HP di atas ini tuh, kalian langsung bisa menaruhnya di kompartemen terbuka nih, kompartemen penyimpanan terbuka di bagian bawah. Jadi sudah tersedia kompartemen di sini. Namun sayangnya karena terbuka agak rentan diambil kalau misalkan lagi berjalan. Kayak misalkan di lampu merah atau gimana kan agak bahaya ya. Sementara untuk beberapa motor yang lain ada kompartemen tertutup untuk pengecasan. Itu sayangnya. Terus pembeda lagi dengan varian Frigo standar dan Frigo S, kuncinya. Frigo standar dia masih menggunakan kunci, anak kunci ya. Sementara untuk Frigo S dia sudah menggunakan keyless system. Ini rumah kuncinya kayak rumah kunci lama ya, motor-motor Yamaha lama nih. Nah, posisi tangki di Frigo 125 terbaru juga masih sama dengan Frigo yang lama. Jadi karakternya masih ada nih. Dia ada di sebelah bagian kiri nih. Nah, kapasitasnya pun juga masih sama sayangnya, 4,2 liter. Tapi untungnya karena dia sudah ada kompartemen terbuka ya, kompartemen penyimpanan di sini, tutup tangki bensin tidak mengorbankan kompartemen penyimpanan di bagian depan. Jadi improvement yang baik dari Frigo 125 terbaru dibandingkan dengan Frigo yang lama. Nah, karena tangki bensin dari Frigo 125 terbaru ini masih berada di dek bagian bawah, makanya dia punya bagasi yang luas banget. Seluas 25 liter yang muat helm half face dengan sangat lega. Caranya tapi ya dibalik ya. Nah, dibalik. Gampang. Muat banyak. Nih ya. Udah dimasukin helm pun kalian masih bisa apa nih? Masukin jas hujan, masukin toolkit juga udah ada di sini. Masukin sepatu juga kayaknya masih muat nih dimasukin ke sini. Masih lega. 25 liter tuh untuk ukuran keras 125 cc. Bener-bener cukup lah untuk menunjang kegiatan harian kalian. Frigo 125 terbaru juga tersedia fitur Y-Connect yang jujur dibandingkan dengan motor-motor Yamaha yang sudah tersambung dengan fitur Y-Connect, ini agak susah menyambungkannya karena modul Y-Connect-nya itu dia agak susah dibukanya ya. Dia pakai pin begini. Nah, nge-reach-nya kalau kalian mau nyambungin HP kalian ke Y-Connect itu kan dengan cara mudah ya. Itu kalian pindai QR code di modul CCU-nya ini nih.
Nggak semudah Fazio yang kalau joknya dibuka, scan barcode itu udah nampak di bagian belakangnya. Jadi intinya, ini tuh menambah kerjaan yang sebenarnya itu tinggal pindahin aja scan di sini, nggak perlu buka-buka panel bagasi kayak begini nih, kan? Ini aja susah lagi dipasang nih. Ya beginilah. Nah, baru kepasang lagi. Nah sekarang kita masuk ke bagian instrumen cluster yang udah diimprove nih, nggak kayak kalkulator, desainnya jadi lebih bagus, walaupun memang tetap minimalis ya. Sekarang kita nyalain aja. Bentar. Tapi sebelum gue nyalain, gue pengen kasih tahu kalau gue suka nih sama grafis di bagian lingkar luarnya nih. Dia ala-ala diamond cut gitu motifnya. Sebuah sentuhan detail yang cukup menarik dari Yamaha. Sekarang kita nyalain. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau di bagian panel instrumen ini menyediakan informasi seperti speedometer, ada fuel consumption, ada odometer, terus ada fuel meter, sama ini yang kita rasakan ya, yang kita coba sekarang adalah Frigo S, di mana dia sudah tersedia Y-Connect. Nah, jadi di sini bakal ada notif-notif seperti HP, seperti notifikasi pesan, itu bakal muncul di sini. Sementara untuk Frigo yang standar dia belum tersedia fitur Y-Connect. Tapi sayangnya instrumen cluster ini masih belum menggunakan gaya negatif ya, berwarna negatif. Jadi kalau misalkan kena terik matahari, ini agak silau nih untuk dipandang. Atau ini agak nggak kelihatan nih jadinya kalau langsung kena terik matahari. Sementara untuk kalau misalkan menggunakan instrumen cluster negatif, dia kontrasnya, angka-angkanya itu bakal lebih jelas kelihatan. Sayang deh. Oke, jadi kesimpulannya Frigo 125 terbaru, dia berhasil mengaplikasikan selera masyarakat Indonesia ke desainnya yang sekarang dinamis serta lebih sporty dibandingkan Frigo sebelumnya. Terlebih, fitur-fitur yang baik yang ada di Frigo sebelumnya tetap dipertahankan, ditambah dengan improvement fitur seperti Y-Connect, kompartemen penyimpanan di depan, dan keyless entry, itu semuanya tetap dipertahankan. So, untuk menunjang aktivitas sehari-hari, Frigo 125 terbaru ini masih mendukung, terlebih dengan desainnya yang lebih modern. Jadi untuk kaum mendang-mending nih ya, mending kalian pilih motor ini atau motor yang ada di video gue sebelumnya. Kalian komen ya di bawah ya. Soal harganya juga, si Frigo ini untuk yang varian Frigo S dibanderol dengan harga 23,2 juta, sementara untuk Frigo varian yang standar itu dihargai 21,4 juta rupiah. On the road Jakarta. Oke, itu saja sekian dari Autonet Max. Jangan lupa tekan subscribe, tekan loncengnya, dan komen apapun soal Frigo terbaru ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!